Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu objektivitas pemberitaan pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada situs berita daring di Indonesia. Kami menggunakan portal berita kompas.com, tempo.co, detik.com, dan juga Antara News pada periode Januari hingga Maret 2026. Anggota kelompok kami ada Salsabila Zahwa, Farid Alfat, Siti Fazilatun, Siti Nur Aziza, dan juga Kaira Afira. Tingginya praktik KKN, skor IPK Indonesia itu anjlok ke 34 pada tahun 2025. Terus juga ada pengangkatan Thomas Jiwandono, yaitu keponakan Presiden Prabowo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada awal 2026 yang memicu polemik dugaan nepotisme di lembaga independen. Ada dilemanya, yaitu media siber seharusnya mengawasi secara objektif, namun seringkali mengorbankan keberimbangan berita demi kecepatan tayang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat objektivitas pemberitaan pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia di kompas.com, tempo.com, detik.com, dan Antara News berdasarkan 3 dimensi objektivitas Rahma Ida. Tujuan dari penelitian kami adalah mengukur tingkat objektivitas keempat media siber tersebut dalam pemberitaan pengangkatan Thomas Jiwandono periode Januari sampai Maret 2026 menggunakan model IDA. Untuk teori dan konsepnya, yang pertama ada jurnalisme online. Di sini jurnalisme online itu berkembang pesat karena penggunaan internet yang semakin tinggi. Nah, akhirnya media itu banyak yang beralih ke platform digital yang lebih cepat, fleksibel, dan juga real time. Nah, selain itu, audiens tuh bisa juga ikut berinteraksi, jadi nggak cuma baca beritanya aja. Nah, tapi kadang ketelitian dalam pemberitaan tuh jadi kurang, apalagi kalau topiknya lagi ramai dibahas. Terus ada objektivitas berita. Dalam jurnalisme, objektivitas itu sangat penting. Jadi, berita itu harus disampaikan berdasarkan fakta, netral, dan nggak memihak siapapun, serta jelas mana fakta dan juga opini. Selanjutnya ada model Rahma Ida. Dalam penelitian ini, objektivitas itu diukur pakai tiga aspek, yaitu akurasi, ketidakberpihakan, dan juga validitas. Dari tiga aspek ini, bisa dilihat bagaimana media menyusun berita, terutama dalam kasus yang punya banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Yang terakhir ada portal berita online. Portal berita online itu berbasis internet yang nyajiin informasi secara cepat, mudah diakses, dan juga bisa terus diperbarui. Jadi audiens juga bisa ikut berpartisipasi lewat berbagai fitur. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini tuh dia menjelaskan alur penelitian dari pemberitaan pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada situs berita daring di Indonesia. Pemberitaan tersebut ini juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan media, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan tentang objektivitasnya. Untuk itu, si penelitian ini tuh mengukur objektivitas berita dengan menggunakan mode Rahmaida, yaitu akurasi, ketidakberpihakan, dan validitas. Selanjutnya, berita dianalisis dengan menggunakan analisis isi untuk melihat tingkat objektivitas pada beberapa situs berita daring. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis publik untuk mengukur tingkat objektivitas pemberitaan pada media. Nah, analisis ini dilakukan terhadap 98 berita dari Tempo.com, Kompas.com, Detik.com, dan Antara News pada periode Januari sampai Maret 2026. Nah, unit analisis ini dan unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita terkait pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Teks dilakukan dan dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan berita sesuai kriteria yang telah kita tentukan. Selanjutnya, pengukuran objektivitas dilakukan menggunakan model Rahmida yang mencakup tiga dimensi, yaitu akurasi, ketidakberpihakan, dan validitas. Setiap berita akan dianalisis melalui proses pemodaan atau coding berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
Dan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat objektivitas masing-masing media serta membandingkan hasil antar media. Selanjutnya ada alat ukur. Yang pertama itu cara analisis data. Kami menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk melihat bagaimana media memberitakan pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Lalu data yang dianalisis berupa artikel berita dari beberapa media online. Selanjutnya alat ukur yang digunakan. Untuk menilai objektivitasnya kami menggunakan lembar coding yang mengacu pada model Ramahida. Dari model ini, kita mengukur tiga aspek, yaitu akurasi, ketidakberpihakan, dan validitas. Selanjutnya, langkah analisis. Dilakukan oleh dua coder agar hasilnya objektif, lalu dilakukan uji reliabilitas antar coder. Selanjutnya, bentuk hasil. Hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel dan presentase, lalu dibandingkan dari ketiga media, yaitu Kompas, Tempo, Detik, dan Antara News. Sorry, 4. Yang terakhir, tujuan penelitian agar mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan dan membandingkan objektivitas antar media daring. Nah, selanjutnya ini ada salah satu contoh dari alat ukur kita. Kita ngambil dari lembar coding mediakompas.com. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.